Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari lagi aplikasi turunan trigonometri. Oke, yang kita bahas hari ini adalah titik belok, kecekungan, dan nilai optimum. Terdiri dari nilai maksimum dan nilai minimumnya. Langsung saja, kecekungan fungsi. Oke, misal di sini adalah fungsi y sama dengan sin x. Grafiknya ditampilkan pada layar. Dikatakan cekung ke bawah dari 0 sampai 180 derajat. Ini adalah cekung ke bawah. Bisa kita lihat di grafik. Dan cekung ke atas ketika 180 sampai 360 derajat. Ini adalah cekung ke atas. Dan yang di sini adalah titik beloknya. Kenapa disebut titik belok? Karena dari cekung ke bawah berubah ke cekung ke atas. Juga sebaliknya nanti. Jika ada cekung ke bawah terus pindah cekung ke atas dan cekung ke atas pindah ke cekung ke bawah, titik beloknya adalah pertengahannya atau perubahannya tadi. Mulai dari atas ke bawah atau bawah ke atas. Jika kita tidak menggunakan grafiknya, kita tidak menggambar grafiknya, kita bisa menentukan kecekungan melalui turunan kedua dari suatu fungsi. Jika f double aksen atau turunan keduanya lebih dari 0, maka f-nya cekung ke atas. Dan ketika f double aksen atau turunan keduanya kurang dari 0, maka f cekung ke bawah. Mari kita coba di permasalahan. Misal, tentukan kecekungan grafik dari fungsi trigonometri x plus cos x pada interval 0 sampai 360 derajat. Kita tentukan turunan dari x plus cos x-nya dahulu. Turunan pertamanya, x plus cos x adalah 1 dikurangi sin x. Kita turunkan lagi. 1 min sin x ini kita turunkan. Jadinya negatif cos x. Ini adalah turunan kedua. Setelah itu, kita tentukan pembuat nolnya. Negatif cos x sama dengan 0. Atau cos x-nya sama dengan 0. Kenapa? Karena ketika negatif cos x kita kalikan negatif 1, hasilnya adalah cos x sama dengan 0. Kemungkinan cos x sama dengan 0 adalah ketika cosnya 90 derajat atau cos dari 270 derajat. Kita cek. Oke. Nah, kita cek langsung. Ini hanya ada dua pilihan saja, yaitu 90 derajat dan 270 derajat. Tidak ada sudut yang lain ketika dikoskan atau nilai kosnya adalah 0. Hanya 90 dan 270. Tidak ada yang lain. Kita uji dulu. 0 sampai 90, 90 sampai 270, dan 270 sampai 360. Mulai dari 0 sampai 90. Kita substitusi 60 derajat. Negatif cos 60 derajat sama dengan negatif setengah. Berarti di sini turunan keduanya kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 berarti ini cekung ke bawah. Dari 90 sampai 270 saya pilih 180 derajat. Negatif cos 180 derajat, ini seharusnya 180 ya. Hasilnya sama dengan 1. Maka karena ini lebih dari 0, cekung ke atas ketika 90 sampai 270. 90 derajat kurang dari x kurang dari 270. Dan 270 sampai 360 nanti cekung ke bawah lagi.
Jadi persilangan. Jadi awalnya negatif di sini, terus ini positif, jadi cekung ke atas, kemudian di sini negatif lagi, cekung ke bawah. Ini untuk kecekungannya. Kita lanjutkan untuk permasalahan yang lain. Oke, menentukan titik beloknya. Setelah menentukan kecekungannya, kita tentukan titik beloknya. X, tadi nilai X-nya untuk pembuat nolnya 90 derajat dan 270. Kita substitusikan pada fungsi awal. Karena titik beloknya kan sudah jelas di 90 derajat dan 270. Karena tadi kita tahu di sini hasilnya min atau cekung ke bawah, di sini cekung ke atas, sini cekung ke bawah lagi. Jadi ini adalah titik beloknya. Perubahan kecekungan dari cekung ke bawah ke cekung ke atas, kemudian dari cekung atas ke cekung ke bawah. Berarti 90 derajat adalah titik beloknya. Kita tentukan nilai Y-nya sekarang. Substitusi di permasalahan awal atau fungsi awal, yaitu fx sama dengan x plus cos x. X-nya kita ganti pi per 2 atau 90 derajat. Hasilnya pi per 2 ditambah cos pi per 2. Hasilnya sama dengan pi per 2. Jadi titik beloknya adalah pi per 2, pi per 2. Sedangkan ketika 3 pi per 2, substitusikan 3 pi per 2 plus cos 3 pi per 2. Hasilnya 3 pi per 2. Jadi titik beloknya 3 pi per 2, 3 pi per 2. Ini adalah titik belok dari fx sama dengan x plus cos x pada interval 0 sampai 360 derajat. Oke. Kemudian kita akan mempelajari untuk menentukan titik maksimum dan titik minimumnya. Untuk grafik sin X, titik maksimumnya kita bisa lihat ada di sini. Dari 0 sampai 360, titik maksimumnya ada di 90,1. Nilai maksimumnya 1, titik maksimumnya 90,1. Titik minimumnya adalah negatif 1. Nilainya negatif 1, titiknya 270, negatif 1. Ini kalau dari grafik. Bagaimana kalau tidak dari grafik? Seperti ini. Jika f double aksen x kurang dari 0, maka fc adalah nilai maksimum. Dan ketika f double aksen x lebih dari 0, maka fc-nya nilainya minimum. Agar tidak kebingungan, kita coba dalam suatu permasalahan. Misal di sini, tentukan minimum dan maksimumnya ini ya. Nilai minimum dan maksimum dari x plus sin 2x dengan interval 0 sampai 180. Kita tentukan dulu turunannya, x plus sin 2x. Turunan pertama yaitu 1 plus 2 cos 2x. Turunan pertamanya. Turunan keduanya adalah negatif 4 sin 2x. Ini adalah turunan keduanya. Kemudian kita tentukan titik stasionernya. Titik stasioner berhubungan dengan turunan pertama. Turunan pertama sama dengan 0. 1 plus 2 cos 2x sama dengan 0. Satunya saya pindah ruas, jadinya 2 cos 2x sama dengan negatif 1. Akhirnya 2-nya saya pindah ruas juga, cos 2x sama dengan negatif setengah. Nilai cos ketika negatif setengah adalah saat cos 120 derajat atau cos 240 derajat. Kita cari nilai X-nya menggunakan tabel ini.
2x sama dengan 120 derajat plus K kali 2pi. Berarti nilai X-nya sama dengan 120 derajat plus K kali 2pi per 2. Atau bisa dituliskan 60 derajat plus K kali pi. Kita uji coba, K-nya 0. Nilainya 60 derajat. K-nya 1, nilainya 240 derajat. Tadi dari 0 sampai 180 domainnya. Berarti hanya ini saja, 240 tidak masuk. Kemudian untuk yang 2x sama dengan 240 derajat plus K kali 2pi. Berarti nilai X-nya sama dengan 240 derajat plus K kali 2pi per 2. Hasil akhirnya 120 derajat plus K kali pi. Kita uji, K-nya 0, hasilnya 120 derajat. Ketika K-nya 1, hasilnya 300 derajat. Ini tidak perlu dipakai dan hanya ini aja. Jadi titik yang memenuhi X-nya adalah 60 derajat dan 120 derajat. Nah, setelah itu kita tentukan titik maksimum dan minimumnya dengan menggunakan turunan kedua. 60 derajat dan 120 derajat substitusikan di turunan kedua. Turunan keduanya adalah negatif 4 sin 2x. Substitusikan sinnya x-nya 60 derajat, hasilnya negatif 4 sin 2 kali 60 derajat atau negatif 4 sin 120 derajat. Sin 120 sama seperti setengah akar 3. Jadinya negatif 4 kali setengah akar 3. Hasilnya negatif 2 akar 3. Untuk yang 120 derajat substitusikan juga negatif 4 sin 2 kali 120 derajat. Hasilnya negatif 4 sin 240. Sin 240 derajat adalah negatif setengah akar 3. Hasil perkaliannya sama dengan 2 akar 3. Tadi maksimum ketika F double aksen C-nya kurang dari 0. Nah, berarti di sini max. Yang lebih dari 0 di sini berarti nilainya minimum. Bagaimana titik minimum dan titik maksimumnya? Kita substitusikan lagi nilai X sama dengan 60 derajat dan 120 derajat pada fungsi awal, yaitu fx sama dengan x plus sin x. Substitusikan 60 derajat atau pi per 3. Hasilnya f pi per 3 sama dengan pi per 3 ditambah sin 2 kali pi per 3. Atau pi per 3 ditambah sin 120 derajat. Hasil akhirnya adalah pi per 3 plus setengah akar 3. Ini maksimumnya. Jadi titik maksimumnya adalah 60 derajat, pi per 3 plus setengah akar 3. Minimumnya adalah substitusikan 120 derajat atau 2pi per 3. 2pi per 3 ditambah sin 2 kali 2pi per 3. Hasilnya 2pi per 3 ditambah sin 240. Atau pi per 3, 2pi per 3 ya seharusnya, kali ditambah negatif setengah akar 3. Ini seharusnya 2. Jadi titik minimumnya adalah 120 derajat, pi per 3 plus negatif setengah akar 3. Seperti itu. Jadi ini untuk nilai optimum, nilai minimum dan maksimum. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.